Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Salsa. Nama saya Adriana, nama saya Syafra Nuriana. Di video kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi bagi kita semua, terutama di kalangan anak-anak mahasiswa perkuliahan, apalagi di dunia kerja karena beliau telah mengalami hal itu. Baiklah, saya perkenalkan bintang tamu kita kali ini dengan siapa? Hai guys, kenalin nama aku Anggraini Mega Lestari, CHRP ESOS. Baiklah, kalau boleh tahu nih kegiatan kakak sekarang apa sih? Untuk kegiatan sehari-hari ya kak, kalau misalnya kegiatan sehari-hari itu mengajar, dan biasanya di waktu mengajar itu ada berbagai kegiatan lagi ya, yang misalnya kayak kegiatan-kegiatan online biasa aja. Kalau boleh tahu nih jurusan kuliah kakak apa sih gitu? Kalau jurusan kuliah mungkin nggak nyambung ya sama kegiatan sehari-hari sekarang, karena jurusan kuliah itu bimbingan konseling Islam. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sudut pandang pendidikan, kan BK juga penting kan untuk pendidikan gitu. Nah, tapi orang masih mikir nih BK itu seperti apa gitu. Nah, kalau untuk BK saya sendiri kan BK Islam. Nah, itu tuh lebih menjurus kepada kepribadian manusia, bukan berfokus cuman kepada peserta didik aja. Oh, ternyata begitu. Sebelum kita menjurus nih kak ke dalam tentang topik pekerjaan nih, kami pengen tahu nih kehidupan perkuliahan kakak itu gimana sih? Perjuangan kakak selama kuliah gitu. Gimana sih kak kayak menghadapi orang yang kayak sesuka hatinya, terus kayak omongan dia tuh mau didengar aja, kayak omongan orang lain nggak mau didengar. Gimana sih kakak hadapinya? Kalau apa tadi pertanyaan dari Sasa yang Selama di perkuliahan bagaimana? kalau misalnya selama di perkuliahan sendiri, untuk saya pribadi itu aktif di berbagai organisasi kampus, kayak misalnya hima jurusan dan hima fakultas. Juga ada gabung ke organisasi TV kampus. Kalau misalnya di UIN Suska itu sendiri itu namanya Suska TV. Nah, kegiatan-kegiatan itu sebenarnya bukan cuman untuk menambah kegiatan atau waktu kosong aja, enggak. Tapi kan kalau misalnya kita kuliah, sebenarnya ilmu yang paling penting itu kan dapatnya dari organisasi, karena kita bisa dapetin relasi, kita bisa dapetin kenalan baru, pengalaman baru. Nggak harus melulu misalnya kita jurusan A, kita harus mendalamin A aja, nggak. Ketika kita bisa multi talent, kita itu. Terus untuk pertanyaannya Ana, untuk menghadapi teman yang seperti itu, sebenarnya di bangku kuliah juga kita paham betul ya, kita nggak bisa nyamain semua otak orang, kita nggak bisa nyamain semua pemikiran orang, tapi minimal kita bisa kan untuk ngontrol diri kita sendiri. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak suka ngelihat orang kayak gitu, ya udah gitu, nggak usah terlalu diambil pusing. Yang penting tuh tetap fokus sama pendidikan kalian masing-masing aja. Oh, begitu. Tadi kan kakak Mau bertanya? Tadi kan kakak ada ngomong nih, kakak masuk organisasi di Suska TV. Ada kesulitan nggak selama kakak menjalani kegiatan organisasi tersebut? Kalau misalnya di Suska TV sendiri, karena itu bukan jurusan saya dan saya minoritas di situ, karena kebanyakan yang di Suska TV itu seperti anak sistem informasi dan lain-lain, ilmu komunikasi sih sebenarnya lebih banyak, karena mereka multimedia kan. Dan kalau mungkin di awal rada kesulitan ya mengikuti gimana ya cara pertelevisian, gimana ya cara ngambil gambar, gimana ya megang kamera dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, kita yang benar-benar dituntut harus bisa. Dan apalagi saya itu di bagian kreatif yang harus mengerti kamera, harus mengerti audio dan lain-lain. Mungkin kalau setelah berjalan itu nggak kerasa sulit, cuman emang pasti tetap akan mengalami tantangan-tantangan. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk kegiatan di sana sendiri itu benar-benar nambah relasi banget dan ngebuka pikiran kita sendiri. Yang awalnya kita cuma berfokus pada cuman teman-teman di lingkungan A aja, ketika ketemu sama teman-teman di lingkungan lain itu jadinya, oh gini ya kehidupan mereka, oh gini ya cara mereka bekerja, oh gini ya cara mereka berteman. Kak, dari cerita kakak tadi kan kakak ini kan mahasiswa aktif nih di kampus. Gimana cara kakak mempertahankan IPK kakak dengan sibuk organisasi? Kalau misalnya kan organisasi itu dari awal emang seperti
perkuliahan itu adalah tanggung jawab kita, dan ketika kita mengikuti organisasi itu cuma sebagai poin plus aja. Nah, di situ sih tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa, seorang mahasiswi itu di maksudnya kamu harus bisa nih bertanggung jawab ketika kamu gabung ke organisasi. Kamu juga harus tetap mempertahankan dengan cara menstabilkan aja waktunya. Ada waktunya benar-benar belajar, ada waktunya untuk gabung organisasi. Walaupun secara gamblang kalau organisasi itu pasti, kalau orang taunya full banget ya kegiatannya. Cuman emang di satu sisi juga kita harus tahu tanggung jawab kita, tahu misalnya ada tugas ya kita kerjain. Jangan terlalu melulu kayak organisasi mulu terus ininya, nggak harus 50-50. Berarti kan dengan pengalaman kakak ada di Suska TV dan sebagai profesi kakak sekarang sebagai guru, ada memiliki kesamaan kesulitan nggak? Maksudnya kayak pengalaman yang kakak dapatkan di Suska TV sebagai bantuan kakak ketika kakak kerja. Kalau untuk pengalamannya sendiri mungkin beda ya. Kalau misalnya di Suska TV yang kita hadapin itu media, orang-orang penting kayak misalnya gubernur, wali kota untuk acara talkshow. Sedangkan kalau untuk di pekerjaan saya sendiri itu kan menghadapi murid. Tapi sebenarnya sama ya, sama-sama manusia, sama-sama ininya. Tapi kalau untuk tantangan sepertinya kayaknya sama, cuman mungkin levelnya aja yang beda. Menghadapi orang dewasa dan anak-anak itu pasti beda kan. Kalau untuk dunia kerjanya sendiri mungkin kebantu karena kita udah terlatih untuk disiplin, terlatih untuk kayak mengerjakan apapun harus cepat, harus mengontrol emosi, harus mengontrol apapun lah itu. Nah, kebawa ke pekerjaan sekarang. Jadi udah terbiasa untuk disiplin, terbiasa untuk mengontrol emosi walaupun kita nggak mood nih, tapi depan anak-anak harus tetap mood. Kalau misalnya ada pekerjaan yang mungkin itu bukan job desk-nya kita tapi cuman kita yang bisa, ya nggak apa-apa gitu. Gimana sih Kak motivasi Kakak jadi guru? Kalau motivasi sendiri sebenarnya muncul ketika ngeliat anak-anak ya, misalnya kayak lucu gitu. Kita juga sebagai perempuan suatu saat akan menjadi ibu. Itu sih dianggap untuk sebagai sebuah pembelajaran aja. Itu lebih ngontrol emosi sama anak-anak. Itu jadi guru tuh keinginan kakak sendiri atau dari orang tua? Kalau keinginan banget enggak, cuman emang tertarik aja di dunia itu gitu. Karena kan tingkah lucu anak-anak itu lucu aja kan, dan berhubungan lagi sama jurusan yang saya pilih yang berdasarkan ilmu manusia. Dan ada waktu itu ngebahas tentang konselingnya, emang konseling anak-anak. Jadi lebih mengedepankan kayak gimana nih emosinya mereka, gimana nih cara mereka bergaul, gimana cara mereka menghadapi situasi yang mungkin mereka nggak bisa kontrol gitu. Lebih ngedapetin aja ilmu-ilmu yang di pendidikan tadi di dunia kerjanya sekarang. Pernah nggak Kak selama Kakak ngajar, terus Kakak kayak udah lepas kendali gitu, kayak Kakak emosinya tuh kayak udah sampai gitu ke anak-anak? Kalau emosi ke anak-anak mungkin nggak ya, cuman kalau misalnya ada sesuatu itu pasti kita apa ya kayak, duh ini mau marah nggak bisa gitu, palingan ntar pulang baru nangis gitu. Tapi kalau misalnya kelepas ke anak-anak itu enggak, karena gimana pun ya kita paham juga dia di bawah kita, dan kita tuh nggak bisa ngerasin mereka juga. Jadi kita yang harus dituntut untuk paham sama kondisi. Dengan kakak udah ceritakan selama kuliah kakak sibuk organisasi, selama menjadi guru kakak juga bersabar untuk menghadapi anak-anak. Di posisi kakak sekarang ini tuh siapa sih orang-orang yang berharga gitu, yang bener-bener kayak mendukung kakak bisa sampai kakak di titik ini gitu? Kalau untuk orang-orangnya sendiri tuh diri sendiri ya, pertama diri sendiri, karena diri sendiri yang udah kuat, yang udah walau gimana pun cuman diri sendiri yang ada di dalam kondisi apapun. Kedua orang tua, terus teman-teman terdekat dan lingkungan juga ke Tuhan ya, kita harus apa-apa tuh harus ke Tuhan gitu. Tadi ada obrolan nih sedikit di luar video ya, kalau kakak itu semasa kuliah tuh pernah mendapatkan beasiswa, dan itu tuh kakak berusaha sendiri untuk mendapatkannya tanpa bantuan orang lain. Itu gimana sih Kak caranya? Maksudnya kan untuk mendapatkan beasiswa itu bukanlah suatu hal yang gampang, apalagi mempersiapkan dokumen-dokumennya itu kan banyak banget. Itu gimana sih kakak?
perjuangannya? Kalau waktu itu pembukaan si beasiswa itu waktu itu beasiswa Pemprov Riau. Nah waktu itu untuk pendaftaran itu sekitar semingguan dari pengumuman sampai pemutusan hasil. Nah itu seminggu. Cuma waktu itu kalau kami taunya dari link kampus karena waktu itu ada nge-up berita itu. Nah di satu sisi kan kalau misalnya persyaratan kampus itu nggak bisa secara cepat ya. Nah itu sih pandai-pandai ketika tantangannya tuh di situ. Gimana cara kita buat ngomong sama pihak kampus kayak minta surat aktif kuliah dan surat-surat lainnya biar tepat waktunya gitu. Kalau untuk infonya sendiri biasanya beasiswa sekarang sebenarnya udah banyak. Cuma tergantung kitanya aja mau ngambil atau follow up dari beasiswa yang mana. Beasiswa kan biasanya kayak IPK kita nggak boleh 3 tahun. Sedangkan kakak kayak 3 tuh gimana sih kak? Kadang kan tugas tuh banyak. Belum organisasi. Organisasi kakak juga gitu. Kayak gimana sih kakak mempertahankan gitu? Padahal kan kayak tugas juga banyak. Terus kakak ikut organisasi. Pasti kan kita kayak capek, tunda-tunda gitu bagi waktu. Itu gimana sih kakak mempertahankannya? Target sih, semuanya itu target dari awal. Tiap awal perkuliahan tuh aku selalu yang nentuin kayak target IPK semester ini berapa, kegiatan apa aja nih yang ditargetin untuk siap di semester ini. Nah jadi ketika kita misalnya udah capek organisasi tapi kayak tugas numpuk, tapi kita ingat lagi nih target kita apa, kalau kita tinggalin gimana nih targetnya. Itu aja sih, karena dengan kita target itu sendiri kita bakal lebih bertanggung jawab aja gitu. Walaupun secapek apapun kita bakal ngusahain buat iya target aku gitu. Tadi kakak ada ngomong tentang salah satu orang yang terpenting di hidup kakak sampai saat ini tuh adalah Allah. Otomatis ya kita berterima kasih pada Allah karena bisa membimbing kita sampai di titik ini. Berarti kakak sangat percaya bahwa takdir Allah itu ada. Bisa jelasin nggak kayak gimana sih kakak keyakinan kakak terhadap Allah gitu? Kalau ngomongin tentang keyakinan ya, semua orang dituntut untuk yakin sama Tuhannya mereka masing-masing. Tapi di satu sisi kita juga sebagai seorang muslim itu yang kayak kita tetap menjalankan kewajiban kita sendiri, kita tetap sholat, tetap ingat deh sama namanya Tuhan gitu. Kalau untuk takdir sendiri mungkin kadang ada di beberapa sisi yang kayak ini kenapa ya takdirnya kayak gini, ini kenapa ya takdirnya kayak gini. Cuman balik lagi percaya aja gitu, percaya bahwa takdir Tuhan itu yang terbaik. Walaupun mungkin kita kayak nggak terima sama takdir itu, cuman percaya aja deh, yakin aja gitu. Oke, baiklah, sekian dari wawancara kami hari ini. Terima kasih banget untuk bintang tamu hari ini yang sangat spesial, Kak Tari, dan juga membagi waktunya yang sangat berharga untuk kita ya. Semoga dengan video kali ini bisa memberikan beberapa motivasi atau ilmu bagi mahasiswa-mahasiswa ataupun guru yang sedang mengajar saat ini, terutama guru-guru TK, karena seperti yang kita tahu guru TK adalah guru yang benar-benar memiliki kesabaran tingkat besar banget karena yang karena yang dibimbingnya adalah anak-anak kecil. Sekian video ini, saya Salsa, Saya Ardiana. Saya Syafkan Riana. Hai.